Halo tenaga kesehatan. Selamat datang di submateri pokok berikut. Untuk mempelajari materi ini, silahkan pelajari modul atau bahan ajar yang telah disediakan. Selamat belajar. Sahabat perawat, sebangsa dan setanah air, submateri pokok yang kedua adalah pemasangan nasofaringeal airway atau disingkat NPA. Apa itu nasofaringeal airway? Nasofaringeal airway atau NPA adalah alat yang berbentuk tabung yang dimasukkan melalui hidung ke dalam nasofaring untuk menjaga jalan napas tetap terbuka. Tujuan pemasangan NPA yang pertama memastikan jalan napas tetap terbuka pada pasien dengan kondisi sadar atau juga pada pasien dengan penurunan kesadaran. Yang kedua, memberikan alternatif pada pasien yang tidak dapat menerima OPA. Ketika ada kontraindikasi pada OPA, maka pemasangan NPA adalah salah satu alternatif untuk bisa tetap mempertahankan kepatenan jalan napas. Apa saja indikasi pemasangan nasofaringeal airway? Yang pertama adalah pada pasien yang membutuhkan bantuan jalan napas tetapi masih memiliki refleks muntah. Ketika refleks muntah akan bertambah parah ketika dipasang OPA, maka alternatifnya adalah pemasangan NPA. Ini untuk mengurangi refleks muntah pada pasien-pasien yang memiliki refleks muntah tinggi. Indikasi yang kedua adalah pasien dengan trauma yang terjadi pada mulut atau rahang yang juga tidak bisa dilakukan pemasangan OPA. Adapun kontraindikasi pemasangan NPA adalah yang pertama bagi pasien yang mengalami trauma hidung atau trauma pada dasar tengkorak atau pada pasien yang mengalami perdarahan hidung yang aktif. Kontraindikasi yang kedua adalah pada pasien dengan riwayat gangguan koagulasi. Seperti kita ketahui bahwa di dalam hidung terdapat pembuluh darah yang tipis, pembuluh darah yang kecil, pembuluh darah yang sensitif. Ketika seseorang pasien mengalami gangguan koagulasi, maka ketika melakukan pemasangan NPA akan beresiko atau akan meningkatkan risiko terjadinya perdarahan. Dalam pemasangan NPA, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan agar NPA yang kita pasang dapat bermanfaat bagi pasien, tidak menimbulkan bahaya bagi pasien. Yang pertama adalah pilih ukuran NPA yang sesuai berdasarkan diameter dan panjangnya. Yang kedua, lumasi NPA dengan jeli larut air untuk memudahkan pemasangan. Selain memudahkan pemasangan, pelumasan terhadap NPA juga berfungsi untuk mengurangi risiko gesekan pada pembuluh darah yang halus yang ada di dalam rongga hidung. Hal penting yang ketiga adalah masukkan NPA dengan lembut dan hati-hati untuk menghindari trauma pada mukosa hidung. Bagaimana tekniknya? Nanti teman-teman akan sama-sama mempelajari saat sesi praktek pemasangan nasofaringeal airway. Berapa tangguh di seluruh Nusantara? Itu tadi submateri pokok kita yang kedua tentang nasofaringeal airway. Dan berikutnya kita akan ketemu kembali di dalam submateri pokok yang ketiga, yaitu tentang penghisapan jalan napas. Jangan kemana-mana. Sahabat perawat di seluruh Nusantara, kali ini kita akan bertemu kembali dalam praktek tentang pemasangan nasofaringeal airway. Pengen tahu? Let's go!
Langkah-langkah untuk melakukan tindakan pemasangan NPA, yang pertama adalah kita cek identitas pasien dulu, minimal dengan 2, nama lengkap dan juga tanggal lahir. Setelah itu kita menjelaskan maksud dan tujuan untuk pemasangan NPA ini. Kemudian yang ketiga, kita mempersiapkan alat-alat. Alat-alat yang dibutuhkan yang pertama adalah NPA sesuai dengan ukuran, yang kedua handscoon, berikutnya adalah hand sanitizer, kemudian ada jelly, dan kemudian ada nirbekan atau kantong sampah infeksius. Lakukan pemasangan handscoon setelah kita melakukan cuci tangan, kemudian kita bersihkan di area mulut dan hidung pasien jika diperlukan. Ukur besar kanul yang dibutuhkan dengan mengukur sesuai dengan besar kelingking daripada pasien, kemudian ukur panjangnya dengan cara mengukur dari hidung sampai ke daun telinga. Perawat hebat, perlu diketahui bahwa NPA ini dibuat dari bahan yang lentur ya, sehingga mengurangi risiko terjadinya trauma pada mukosa yang ada di rongga hidung. Nah, kemudian setelah itu kita berikan jelly ya, jelly sesuai dengan sediaan yang kita punya ya. Pemberian jelly ini bertujuan untuk mengurangi risiko gesekan dari NPA saat masuk ke lubang hidung dengan mukosa yang ada di rongga hidung. Oke, masukkan pelan-pelan dengan posisi kepala pasien ekstensi. Ya, masukkan pelan-pelan, dorong pelan-pelan sampai di ujung paring. Setelah itu, kita bisa mencoba dengan menggunakan ambu bag atau juga menyambungkan dengan nasal kanul atau juga dengan kanul yang lain. Bisa juga dengan NRM atau juga simple mask dan lain-lain.